Pak Karto, seorang kakek berusia 70-an dengan rambut putih tipis dan senyum yang selalu menghiasi wajah keriputnya, sedang asyik merajut jaring ikan di beranda rumahnya yang sederhana. Matahari sudah mulai tergelincir mewarnai langit senja dengan semburat jingga dan ungu. Angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Pak Karto tinggal sendiri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dan anak-anaknya sudah berkeluarga dan menetap di kota lain. Kesepian kadang menghampirinya, tapi ia selalu berhasil mengusirnya dengan kesibukan kecilnya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan Pak Karto yang ditumbuhi pohon-pohon rindang. Udara terasa dingin membuat Pak Karto memutuskan untuk masuk ke dalam rumah lebih awal. Saat ia hendak menutup pintu, sebuah bayangan hitam melintas di pojok matanya. Pak Karto mengira itu hanya kucing liar, jadi ia tidak terlalu memedulikannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara serak dan berat membisikkan namanya. Karto. Pak Karto merinding dan ia tahu suara itu bukan suara manusia biasa. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang wewe gombel, makhluk halus yang konon suka menculik anak-anak dan orang tua. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Karto, ikutlah denganku. Kali ini, suara itu lebih jelas, seolah tepat di belakang telinganya. Pak Karto menoleh perlahan, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri sesosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan dan pakaian compang-camping. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Dadanya terlihat rata, sesuai dengan ciri-ciri wewe gombel yang sering diceritakan. Pak Karto ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa lemas, seolah terpaku di tempat. Sosok itu mengulurkan tangan kurusnya yang panjang dan mencengkeram lengan Pak Karto dengan kuat. Pak Karto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jangan takut, Karto. Kau akan baik-baik saja bersamaku. Bisik wewe gombel itu dengan nada yang anehnya terdengar menenangkan sekaligus mengancam. Tanpa perlawanan yang berarti, Pak Karto diseret keluar rumah. Ia melihat rumahnya semakin jauh, menghilang dalam kegelapan malam. Mereka berjalan menembus hutan, melewati semak belukar dan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Pak Karto merasa pusing, seperti berada dalam mimpi buruk. Dia tidak tahu kemana wewe gombel itu membawanya. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka sampai di sebuah gua yang gelap dan lembab. Di dalamnya, Pak Karto melihat beberapa anak-anak dan orang dewasa lain yang terlihat ketakutan dan bingung. Mereka semua adalah korban penculikan wewe gombel. Jangan takut, kita semua akan tinggal di sini. Di sini aman, kata wewe gombel itu, seolah ia adalah seorang pengasuh yang baik hati. Namun Pak Karto tahu kebaikan wewe gombel itu hanyalah topeng. Ia merasakan ada sesuatu yang jahat mengintai di balik mata merahnya. Hari-hari berlalu. Pak Karto dan para korban lainnya diberi makan seadanya dan tidak diizinkan keluar dari gua.